Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Masih kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Yang pagi hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Pagi hari ini saya percaya kita semua datang dengan hati yang rindu untuk ketemu sama Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita persiapkan hati kita.
Allah yang luar biasa, Allah yang kami kagumi, Allah yang layak terima puji dan sembah kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar kami mau serahkan Tuhan Yesus sisa Tuhan acara kami pagi hari ini Tuhan Yesus dalam tangan kasih-Mu. Biar Kau sendiri yang semakin kami muliakan, bahkan Engkau yang semakin bersuka cita atas pujian dan sembah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang mau rindu lebih lagi untuk puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu. Saudara, kalau tadi saudara datang ke tempat ini belum ucap shalom sama kiri kanannya, boleh katakan shalom dengan luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan puji Tuhan kita lebih lagi.
yang sungguh luar biasa. Kami tahu keadaan hari ini tidak menyenangkan, bahkan sering kali membuat kami hidup dalam pilihan. Tetapi hari ini kami mau memilih bersama Yesus, karena Engkau pasti memberi kami kelegaan. Engkau pasti memberi kami jalan keluar. Engkau pasti memberi jawaban dalam hidup kami. Berkati setiap anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Urapi kami dengan kebelas kasih. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, supaya setiap firman yang hidup tetap bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang baik, dan semuanya untuk kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Ada di sini yang namanya memakai nama Alkitab? Ada? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yeskiel, Markus ada. Markus adalah seorang doktor kalau nggak salah itu dalam Alkitab, murid Yesus. Ada juga namanya Musa. Ada di sini. Oh, ada Pak Musa. Mose dalam bahasa Ibrani-nya. Mose. Ya, artinya dia diangkat dari air dan diberi nama oleh putri Firaun di dalam Keluaran pasal 2. Namanya itu disebut Musa. Dalam bahasa Ibrani ada tanda kutip vokal di atas Mose. Ya, berarti Pak Musa ini orang yang hidup di air. Ada Busari, betul? Dan Busari mengangkat Pak Musa dari air. Saya tidak tahu air apa itu, yang pasti air kehidupan yang selalu menyegarkan setiap jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat satu pribadi. Ada yang mengenal sebuah lagu 1 tahun atau 6 bulan terakhir, itu lagu sangat trendy sekali, yaitu Doa Yabes. Ada yang tahu lagunya? Di doa ibuku. Oh, bukan ya? Apa? Yabes. Bukan? Oh, kiranya Tuhan memberkati aku. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Kita belajar tentang doa Yabes. Kenapa dia bisa disebut Yabes? Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ke-10. Tadi saya sudah beritahu ada nama-nama yang memberi makna seperti Daniel. Dalam Alkitab ada nama Daniel di sini. Oh, ada Daniel. Daniel itu kalau diartikan adalah Allah sebagai hakim. Berarti kalau ada yang namanya Daniel, dia harus jadi hakim. Hosea. Wah, itu ada nama sini Hosea. Hosea dalam pengertiannya artinya adalah pertolongan. Jadi dia harus menjadi seorang penolong, bukan perongrong. Sudah Bapak Ibu? 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-10. Hanya 2 ayat aja kita baca hari ini. Kita belajar sama-sama tentang seorang yang namanya Yabes, walaupun di sini tidak dicatat secara spesifik nama ini. Historinya juga tidak bisa dijabarkan secara luas, dan latar belakangnya pun tidak bisa dijelaskan secara luas. Ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Berarti kata Yabes berbicara satu hal yang sangat prinsip, yaitu kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan daripada Yabes. Saudara tahu peristiwa ini sangat heroik sekali pada masa itu. Karena masa itu adalah bangsa Israel keluar dari tanah Babel, tempat mereka ditawan, mereka menjadi budak pada masa itu. Israel baik utara maupun selatan, mereka dibawa ke satu kota yang namanya Babel, dan mereka ditawan selama 70 tahun. Penderitaannya begitu berat, sehingga seorang ibu berkata, Yabes, karena aku melahirkan engkau, karena keadaan yang membuat aku sakit. Hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kau melihat keadaan hari ini hatimu mulai sakit? Ada jawaban di dalam Tuhan. Yabes mengerti benar, sekalipun namanya itu sangat luar biasa yang dia rasakan, kepahitan pada masa itu, krisis rohani terjadi luar biasa, karena mereka masuk ke dalam tanah yang baru, Yerusalem yang baru, sehingga disitulah mereka harus memulai sesuatu yang baru. Ekonomi bergejolak, semua tidak stabil. Karena pada masa itu mereka di pemerintahan Babel, mereka tidak bisa mempunyai kekuatan apapun, mereka tidak berdaya karena kesakitan begitu luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka ditawan di dalam keadaan Babel? Karena satu, hidup mereka menjauh dari Tuhan. Kalau hari ini anak-anak Tuhan, engkau jauh hidupmu dari Tuhan, engkau akan mengalami hal yang sama pada masa itu. Dan masa itu, kalau sudah lihat sekarang, hampir serupa tetapi berbeda. Kita hidup zaman ini adalah zaman anugerah. Sesuatu, kata anugerah berbicara sesuatu yang diberikan tanpa pamrih, dan yang diberikan adalah orang-orang pilihan secara khusus, termasuk saudara dan saya. Situasi hari ini tidak menentu. Seberapa banyak hari-hari ini kita sedang sakit, jiwa kita sedang sakit, ekonomi kita sedang sakit, hubungan dalam keluarga semua sakit. Berapa tahun engkau bertahan dalam kondisi seperti itu? Rohani kita sedang sakit, semua sakit. Tetapi ada satu pribadi namanya Yabes. Dia mulai berseru kepada Tuhan supaya jangan kesakitan ini menimpa aku. Itu pertanyaan buat kita semua. Masihkah kita berseru kepada Tuhan supaya saudara keluar dari kesakitan hari-hari ini? Saya memberi judul tema saya hari ini, jangan menyerah. Yabes tidak pernah menyerah, sehingga di ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Yabes ini salah satu, kalau saudara lihat perikop di dalam Tawarikh pasal 1, 2, 3, 4 itu berbicara tentang silsilah. Kenapa Alkitab selalu dimulai dari silsilah? Karena untuk mengikatkan sejarah masa lalu, bahwa kamu berasal dari sini. Silsilah ini menentukan supaya mereka punya prinsip iman yang sama dari leluhur sampai dengan saat ini. Karena itu dimulai dari silsilah. Kalau kita lihat Matius pun dimulai dari silsilah. Karena itu tidak bisa terlepas dari histori masa lalu. Selalu dimulai dari silsilah. Kalau silsilahnya hidup di dalam Tuhan, maka kita akan melihat mujizat, kemenangan dan anugerah. Pasti saudara terima. Silsilah menentukan segala-galanya. Tetapi bukan berarti silsilah dapat mengubah hidup kita. No. Tetapi yang bisa mengubah hidup kita hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Dia tahu apa yang ada dalam hidup, dan Dia tahu menyelesaikan yang sangat tepat. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara hadir, engkau sedang sakit. Lalu saya kemarin ke satu daerah di Cibubur. Saya kira itu gereja sifatnya umum. Saya masuk, 90% orang dari Sumatera Utara. Dan setelah pulang, saya diminta untuk jangan pulang dulu. Pedi jangan pulang dulu. Kita kenalan dengan opung-opung.
Saya mulai cerita sama om-om. Mereka mulai bilang, iya Pak, kita ini orang Sumatera masih terikat dengan tradisi masa lalu, sehingga rasanya kita sulit untuk melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak berbicara satu. Saya pernah meneliti satu wilayah Poso. Saya belajar tentang wilayah Poso. Saya belajar tentang Sulawesi bagian tengah Tenggara. Bagaimana penginjilan masuk ke sana. Saya berbicara kepada, lihat itu semua deskripsi buku-buku semua saya pelajari. Ternyata melupakan sejarah itu sulit. Karena apa? Berbicara tradisi. Kalau tradisimu hidup di dalam Tuhan, maka kau akan mewariskan tradisi ilahi. Tetapi kalau kau punya tradisi, karena saya baca tuh disebut dewa-dewa, kepercayaan-kepercayaan yang menganut dewa-dewa, kalau itu masih mengikat, saya percaya keturunan kita tidak akan melihat mujizat dan anugerah. Dan itu mempengaruhi sekali kehidupan anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat kita hidup saat ini aman, tapi kita tidak tahu histori masa lalu orang tua kita bagaimana. Tetapi hari ini kita mau lihat histori itu terjadi. Kehidupan masa lalu begitu sulit, kondisi begitu sulit, tetapi Yabes punya satu keputusan. Ada 4 hal yang Yabes berseru kepada Tuhan. Yang pertama dia berkata, berkat. Katakan di ayat 10 kepada Allah Israel, katanya kiranya. Kata kiranya itu berbicara tanda kutip, bisa ya bisa tidak. Kiranya. Kalau saudara sepupu kita bilang insya Allah, kiranya saya bisa datang atau tidak. Yabes berseru kepada Allah Israel, karena dia melihat ada silsilah di situ. Mereka adalah keturunan Yehuda yang terpisah dari Yehuda, keturunan yang jauh dari Yehuda. Tetapi dia punya satu prinsip yang kuat. Ada silsilah di situ yang membuat dia percaya Allah Israel pasti menolong hidupku. Kalau kau hari ini datang dan berkata Yesus Kristus pasti menolong hidupku, engkau akan melihat anugerahnya, mujizatnya pasti engkau alami. Yabes mulai berseru di ayat 10, dia berkata kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini engkau mengharapkan hal yang sama. Engkau mulai berkata, Tuhan berkati aku Tuhan, berlimpah-limpah. Hari ini kita perlu berkat Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak perlu berkat. Siapapun orangnya. Mau dia itu orang kaya, mau dia orang miskin, mau siapapun di dunia ini, dia perlu berkat. Karena itu Yabes berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata berkat berbicara apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu prinsip yang dipakai oleh Yabes. Dia mulai mengandalkan Tuhan walaupun situasi pada masa itu membuat kerohanian bangsa Israel mulai merosot. Karena mereka kehilangan semuanya. Mereka masuk ke dalam satu tanah yang baru, di mana mereka terkungkung selama 70 tahun di Babel. Saya mau tanya Bapak Saudara, 70 tahun dikungkung, diperintah oleh seorang raja Babel, sakit gak hidup? Gak usah jauh-jauh. Seorang istri aja dikungkung sama suaminya, lu jangan pergi kemana-mana, pokoknya lu jangan keluar rumah. Lu keluar rumah habis lu. Sakit gak? Saya mau tanya. Ayo, sudah jawab. Saudara pasti berontak. Itu yang dialami masa itu.
Tetapi waktu mereka keluar, mereka tidak mengalami hal yang baik. Kemerosotan rohani terjadi luar biasa. Mereka mulai jauh keluar dari rancangan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat ada satu pribadi, yaitu Yabes. Jadikan hidupmu adalah Yabes. Sekalipun aku sakit, Tuhan pasti menolong dan membuka jalan bagiku. Amin. Yang kedua, apa yang diminta oleh Yabes? Dan memperluas daerahku. Kata memperluas daerahku berbicara kekuasaan. Pada masa itu tidak ada kekuasaan. Raja-raja ditawan semua, tidak ada. Hakim Nabi pun belum berbicara, sekalipun dicatat Esra yang menurut pada kitab Tawarik 1 dan 2. Gaya bahasanya, gaya tulisannya mirip dengan Esra. Tetapi pada masa itu tidak ada seorang pemimpin yang tampil. Mereka mulai kehilangan krisis yang luar biasa. Karena itu Yabes berdoa, Tuhan, dikatakan memperluas daerahku. Tuhan berikan aku kuasa, sama seperti dalam Kejadian, sama seperti di dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kuasa ini turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perluasan kita perlu. Kita perlu minta kuasa dari Tuhan, supaya hidup kita menjadi saksi di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan krisis hari-hari ini. Keluarga sekarang banyak bergejolak, saudara. Saya itu bersyukur. Saya bersyukur kenapa? Tuhan kasih saya karunia yang berbeda, yaitu saya menjadi seorang penjual dimsum. Tapi saya bersyukur di tempat di jumlah saya banyak menemukan berbagai keluarga yang penuh dengan gejolak dan persoalan. Tetapi disitulah mereka menemukan jawaban. Bersama Yesus mereka cakap menang segala perkara. Mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Mereka datang dengan kesedihan. Mereka datang dengan satu kepedihan. Mereka putus asa, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak sanggup menghadapi situasi saat ini. Sampai waktu kita sharing, kita duduk sampai larut malam, mereka pulang mendapat kekuatan yang baru. Apakah hidupmu sudah menjadi dampak bagi banyak orang? Supaya kuasa yang Tuhan berikan bukan hanya untuk dirimu, tetapi dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak orang dimerdekakan oleh Tuhan hari-hari. Hari-hari ini sulit, Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kalau melihat, saya merasa, aduh, apalagi semua drop, pendapatan drop. Bahkan yang bilang dulu dia bisa satu hari 3 juta, 6 juta dia bisa dapat, sekarang cari 200.000, dia harus bersusah payah. Dulu istrinya senang bawa uang banyak, happy. Begitu krisis datang, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk istri-istri, jangan memakai pepatah dunia yang berkata habis manis sepadan buah. Dulu dia punya penghasilan hebat, usaha jualannya hebat, tinggi dapatnya. Begitu sekarang cari 200.000 dia susah payah. Sampai di rumah, apakah istri masih bisa terima? Halo? Krisis melanda semua orang. Hari ini kita belajar pribadi Yabes membuat kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang Yabes serukan kepada Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Amin. Matius 28 ayat 20 bagian B. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan. Artinya apa? Tuhan tidak pandang kelemahanmu, Tuhan tidak pandang kekuranganmu. Dia tetap menyertai.
Bahkan Alkitab lain berkata, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Artinya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Situasi boleh berubah, keadaan ekonomi boleh berubah, tetapi kesetiaanmu jangan tinggalkan Tuhan. Yabes dia tidak meninggalkan segala-galanya, sehingga ayat 9 dapat berkata, Yabes lebih dimuliakan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti berbeda. Krisis boleh ada. Hari ini rumah tangga sedang mengalami tekanan yang luar biasa, dahsyat dan hebat. Bahkan suami-suami mulai berkata, saya sudah tidak sanggup Pak hidup seperti begini. Saya di rumah salah, ini salah. Sudah, memang saya akui Pak, saya sudah tidak berdaya apa-apa. Dulu mungkin hebat, tapi sekarang sudah tidak berdaya. Apakah kamu lari dari Tuhan? Apakah kamu meninggalkan Tuhan karena situasi seperti ini? Saya mengalami hal seperti ini, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia berbicara secara audible kepada saya siang-siang. Bangkit kamu, jangan menyerah. Saya bangkit, saudara. Saya konfirmasi sekali lagi. Hal yang sama dia berbicara siang, jam 2 siang. Saya sedang belajar, dia berbicara, bangkit kamu, jangan menyerah. Saya exciting lagi kembali. Tuhan itu ajaib. Ternyata di balik itu semua, saya percaya rancangannya lebih baik daripada rancangan manusia. Saudara, jangan lari dari Tuhan. Yang keempat, dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Bilangan pasal 6 ayat 25. Bilangan pasal 6 ayat 25. Bilangan ini berkat. Bilangan pasal 6 ini berbicara berkat. Pasal 6 ayat 25, ya. Ucapan berkat imam. Ayat 24 saya mulai. Ayat 24. Bilangan pasal 6 24. Atau 20, dia mulai 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau. Lanjutnya apa? Dan melindungi engkau. Pegang di janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Kalau Tuhan sudah berbicara, dia pasti genapi. Tidak pernah Tuhan tidak genapi. Yang menjadi persoalan, apakah aku masih setia berseru kepada dia? Ini yang menjadi persoalan buat kita semua. Hari-hari ini apakah kau masih membangun persekutuanmu dengan Tuhan dengan baik? Keadaan yang sulit seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Malas berdoa, malas baca firman karena keadaan. Tapi kalau waktu keadaan engkau bahagia, engkau rajin. Tetapi waktu engkau dalam situasi yang sulit, masihkah engkau setia bersama dengan Tuhan? Sekalipun Alkitab berkata engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena dia harus menggenapi janji. Dia tidak bisa tidak menggenapi. Itu yang dikatakan dia tetap setia. Luar biasa hari ini kita belajar. Biar kita terus percaya, ya toh. Apa yang sakit hari ini dalam kehidupan, jangan kau lari dari tempat-tempat lain. Berharap bersandar kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan Yabes. Maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang Yabes lakukan hari-hari terakhir. Pada masa ini, situasi memang bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya lihat di negara Eropa, di daerah Spanyol, beberapa wilayah demo. Mereka minta supaya jangan ada pembatasan sosial karena ekonomi sudah semakin sulit.
Semua negara mengalami situasi yang tidak menentu. Tetapi saudara harus punya iman. Sama seperti Yabes. Aku mau tetap berseru. Sekalipun situasinya begitu pedih dan menyakitkan, aku tetap percaya. Berkati aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Amin. Beri aku berkat-Mu berlimpah-limpah. Ini semua janji Tuhan. Janji Tuhan berkata apa? Aku akan memberkati engkau. Bukan dengan cukup, tapi berlimpah-limpah. Sekalipun doa Bapa kami berbicara cukup, tetapi di balik doa itu Tuhan berjanji lebih daripada itu, berlimpah-limpah. Kalau saudara sudah cukup, Tuhan akan kasih lebih. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau bertahan dalam batasan yang cukup ini bersama dengan Tuhan. Waktu kita mau bertahan, maka kita akan dapatkan yang namanya berlimpah-limpah. WPDA, jangan lupa Bapak Saudara. Jemaat Tuhan Yesus masih ingat gak WPDA? Apa WPDA? Waktu pribadi dengan Allah, ini yang dibilang waktu aku ada hubungan dengan Tuhan, aku dapat berkomunikasi dengan baik. Sehingga kita berkata, waktu engkau berdoa dan itu belum timbul di dalam hatimu, aku sudah tahu. Amin. Karena apa? Ada kedekatan. Ada hubungan yang mesra antara kita dengan Tuhan. Kalau ini sudah bisa bangun, saya percaya anak Tuhan, dunia boleh bergejolak, tetapi kita akan hidup bertahan. Sama seperti yang dikatakan oleh Musa, yaitu nama Mose diangkat dari air. Berarti dia punya kehidupan yang baru di tanah. Di waktu dia diangkat oleh putri Firaun dan waktu mau dewasa, dia hadapkan ke putri Firaun dan putri Firaun berkata, berikan dia nama Musa sebab aku mengambilnya dari air. Namamu berubah, engkau punya status yang berbeda. Amin. Hari ini Tuhan mau kita punya status berbeda. Semua berubah. Kau akan menikmati berkat kerajaan surga yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kesimpulan yang pertama, jangan berhenti berseru kepada Allah. Mazmur 150 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku. Artinya apa? Supaya kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Sandaran kita ini cuma Tuhan. Karena itu Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada saat masa kesesakanmu. Pada saat engkau sakit mengalami hal yang sesulit apapun, Mazmur Daud tetap berkata, aku mau berseru kepada Tuhan, sebab dialah jawaban dalam hidupku. Orang lain tidak bisa memberi jawaban dalam hidupmu, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia pasti memberi kau jawaban yang luar biasa dan dahsyat spektakuler. Amin. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, berserah total kepada Allah. Amin. Matius pasal 6 berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, ya toh, janganlah engkau khawatir. Keadaan ini seringkali membuat kita khawatir, was-was dalam hidup. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya lihat, saya ini tetap bersyukur sama Tuhan. Hari ini saudara jangan minta yang aneh-aneh deh. Udah. Orang dunia itu kalau kita ngobrol, saya ini kan pagi suka dilewatin tukang jual minuman susu kedelai, terus gorengan. Mereka tanya, kunaon mang, dapat sabraha? Buat makan saja sudah cukup. Coba bayang, gak perlu untung, buat makan aja cukup. Hari ini orang udah gak nyari untung, makan aja udah cukup. Karena itu jangan khawatir, berserah total kepada Tuhan.
Dia punya jawaban. Yang ketiga, jangan menyerah. Artinya hidup ini adalah pergumulan. Tidak ada hidup tanpa pergumulan. Semua hidup adalah pergumulan. Kalau kau lalui semuanya ini, lalui dengan semangat. Jangan menyerah. Tetap percaya. Semua dimanapun saudara, tetap hidup ini adalah pergumulan. Tanpa pergumulan kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Mujizat itu terjadi kalau hidupmu ada pergumulan. Kalau hidupmu tanpa pergumulan, jangan mimpi kau bisa melihat mujizat. Karena di dalam pergumulan, mujizat terjadi. Itulah jawaban pergumulan. Ya, katakan hidup memang pergumulan. Ya, hadap betul, jangan menyerah. Simbol kopi kapal api. Di bawahnya ada tulisan, ada buletan itu, ada gelombang-gelombang. Semangat. Betul nggak? Makanya saya minum terus kapal api supaya saya tetap semangat. Tidak beli, gitu. Ada saja. Kalau saya beli, wis mantap ini. Ini pesan apa? Pesan sponsor yang mantap. Semangat, yes semangat. Apalagi minum pagi hari. Anda bisa mencoba sendiri. Yang keempat, jangan salah mengambil keputusan. Ini penting. Kalau saudara salah ambil keputusan, hidupmu pasti binasa. Jelas kata firman Tuhan, di luar aku, engkau pasti binasa. Jangan salah pilih. Rayuan-rayuan dunia ini hebat. Yang membawa engkau harus memilih. Engkau bisa dibawa ke Mbak Kenyong, Mbak Pujut, Mbak Mudin, Mbak apa saja. Tetapi engkau harus cari yang namanya Yesus Kristus namanya. Di situ kita akan menemukan jawaban yang ajaib. Amin. Luar biasa. Ya, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau alami hari ini? Mungkin itu sakit-sakit yang begitu berat yang kau alami. Tetapi engkau harus percaya. Engkau harus melihat jauh ke depan. Waktu aku bergaul dengan Tuhan, aku akan menemukan jawaban-jawaban yang ajaib. Yang rasanya bagiku tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Disitulah kita melihat kuasanya. Kita bisa melihat kemenangannya yang tidak akan pernah berakhir. Waktu kita mengerti bahwa Tuhan di pihakku, siapakah lawan? Alkitab berkata tidak ada. Maka kita akan melihat hidup ketenangan. Kita akan melihat damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita boleh merasa aman dalam hidup ini karena ada perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberikanmu. Aku percaya Tuhan punya siap, Kau turun tangan memberkati. Seberapa besar Kau yang hadir. Engkau percaya doa Yabes. Aku perlu berkat Tuhan. Aku perlu kuasa Tuhan. Aku perlu penyertaan Tuhan. Aku perlu perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir mengharapkan hal yang sama. Bila kita semua boleh mengangkat tangan berseru kepada Tuhan pagi ini. Minta Tuhan berkati aku. Keadaan boleh membuat engkau sakit hari-hari ini, tetapi waktu engkau berseru percaya kata firman Tuhan, aku tidak pernah memalingkan wajahku. Aku mendengar seru doamu dan aku pasti menjawab. Percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata minta maka kamu akan diberi. Minta hari ini. Inilah waktunya. Engkau harus berseru kepada Tuhan. Berbalik dari cara hidupmu yang lama. Cari Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ini. Tetap percaya ada Yesus yang memberi mujizat dalam hidupmu. Seberapa besar engkau mengharapkan pertolongan Tuhan. Seberapa besar engkau mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Seberapa besar engkau mengharapkan berkat dari Tuhan. Mari angkat
Hamba berdoa, biarlah kami semua yang hadir pada saat hari ini, baik yang menyaksikan daripada tayangan video ini, hamba berdoa untuk saudara-saudara kita semua, sama seperti yang Yabes lakukan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati dengan limpah-Mu. Kiranya Engkau memperluas wilayah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi kami, menyertai kami. Buka tangan-Mu dua-dua. Terima pemulihan pagi ini. Terima. Tuhan curahkan pemulihan bagi kami. Ekonomi kami dipulihkan. Rumah tangga kami dipulihkan. Sakit penyakit kami dipulihkan. Rohani kami dipulihkan. Hubungan kami suami istri keluarga dipulihkan. Terima. Terima pemulihan ini. Terima nama Yesus. Aku harus terima. Terima, terima. Terima kasih Tuhan. Bela kami semua yang hadir pagi hari ini tanpa terkecuali, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, kita mendapatkan porsi yang sama. Kita dipulihkan hari ini. Kita pula melihat mujizat kemenangan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus menyenangkan hati-Mu. Hati kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Hati kami terus membangun persekutuan yang baik dengan Engkau Tuhan. Terima kasih semua ini Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk ibadah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang baik. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita satukan hati. Kita berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti sambil doa ini selesai akan ditutup oleh pastor untuk doa berkat. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Setiap kami punya harapan yang sama. Setiap kami punya keinginan yang sama, yaitu supaya hidup kami dipulihkan, supaya hidup kami ada penyertaan, supaya hidup kami diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami pulang dengan satu perubahan yang ajaib, yang menurut manusia tidak mungkin. Tetapi kami percaya janji firman-Mu. Engkau berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Maka kami akan melihat kemenangan, anugerah-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau Allah yang punya kuasa untuk melepaskan kami dari jerat COVID-19 Tuhan. Engkau juga yang memberi hikmat pengertian bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintahan, supaya kami terus bergandengan tangan. Kami hidup rukun damai satu dengan yang lain. Maka kami melihat kuasa-Mu yang ajaib memulihkan negeri bangsa Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa juga untuk lingkungan di mana kami beribadah. Terima kasih untuk masyarakat sekitarnya. Kami berterima kasih semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih, kami percayakan seluruh kehidupan kami hari esok ke dalam tangan-Mu. Karena
Dan kami tetap percaya waktu kami berseru, Tuhan akan turun tangan memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami dalam masa pendidikan, dan apapun yang kami lakukan, kami tetap percaya janji-Mu. Engkau akan membuat kami berhasil dan kami beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Hari jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan katakan, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus